Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Lis. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Lis. Ibu apa kabar? Saya baik, sehat, alhamdulillah ya. Jadi karena kita sehat semua, hari ini kita bisa bertemu dalam sesi coaching untuk supervisi akademik ya. Jadi apa namanya, di sesi ini saya hanya ingin memastikan Bu, apakah nanti coaching yang dilakukan Bu Leli bersama coachingnya nanti itu apakah akan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana pertanyaan berbobot dari Bu Leli akan diajukan kepada Koci. Yang ketiga adalah kemudian bagaimana Koci akan merespon pertanyaan berbobot dari Bu Leli. Dan semuanya itu dalam prosesnya juga akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan diantaranya, proses kreatif, dan juga akan memaksimalkan potensi dari coaching ya. Baiklah Bu Leli, pertanyaan pertama dari saya Bu Leli di tahap pra observasi ini adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching? Ya, kompetensi yang akan dengan adalah sebagai pemberi apa? Sebagai pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian fokusnya kita adalah mendengarkan. Iya, jadi dari jawaban Bu Leli gitu saya bisa tahu bahwa apa namanya, Bu Leli sudah memperhatikan beberapa indikator yang ingin dikembangkan dari coachingnya ya. Yang kedua Bu, pertanyaannya adalah bagian kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan dari tiga yang tadi disebutkan itu secara spesifik apa gitu? Ya, secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan Mendengarkan dengan secara aktif, bisa menyelami lebih jauh lagi terhadap apa yang dialami oleh coaching. Iya, jadi memang ketika apa namanya, salah satu teknik dari coaching sendiri adalah mendengarkan ya Bu. Sebagai sebagai seorang coach itu teknik tersebut harus dimiliki Bu ya. Pertanyaan yang ketiga Bu, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dengan proses coaching dari coach kepada coachingnya. Menurut Ibu Leli apa yang ingin ditujukan? Ya, indikator pengembangannya adalah ini, menemukan solusi-solusi yang eh, yang dilaksanakan pada coaching ini. Ya, jadi intinya nanti coachingnya itu bisa menemukan solusi sendiri ya dari percakapan-percakapan melalui pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Bu Leli. Baiklah Bu, begitu mungkin apa namanya, sesi pra observasi ini kita lakukan. Silahkan nanti Bu Leli bisa melakukan tahap observasi bersama Koci. Nanti saya doakan semua berjalan lancar. Nanti kita bertemu lagi di tahap pasca observasi. Bu, Ya, monggo. terima kasih. Terima kasih, Kulis. Sama-sama Bu. Wah, Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam, Bu Nikmah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Nikmah bagaimana? Alhamdulillah baik. Meskipun ya biasalah Bu. Jadi guru kan setiap hari menghadapi anak-anak itu ada saja hal-hal yang tidak terduga. Kira-kira Bu Leli sedang punya waktu nggak sekarang ini? Ada lah, ada waktu untuk dulu. Kira-kira ada apa ini Bu Nikmah? Curhat lah Bu. Pengen berkeluh kesah. Semoga dengan saya berkeluh kesah ke Bu Leli, saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya, kira-kira apa permasalahan apa yang dialami oleh Bu Nikmah? Jadi fenomena ya Bu, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di sekolah kami itu banyak di antara murid-murid yang ketika
pembelajaran itu tidur. Nah, saya kan mengamati anak-anak ini, saya kira anak-anak ini tidurnya hanya di jam pembelajaran saya. Artinya kalau seperti itu kan berarti pembelajaran saya berjalan membosankan. Saya sudah mengambil langkah untuk memperbaiki pembelajaran saya. Tapi ketika saya diskusikan dengan rekan-rekan saya, ternyata tidak hanya terjadi di kelas saya, hampir di semua kelas itu anak-anak yang saya sebut tadi di jam saya tidur itu ternyata juga tidur. Nah, ini yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Leli. Iya. Oh, iya ya Bu Nikmah. Mungkin tidak hanya muridnya Bu Nikmah saja. Kadang-kadang saya juga mengalami seperti itu. Tetapi eh, apa yang sudah Bu Nikmah lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini, Bu, yang sudah biasa Ibu lakukan kemarin-kemarin itu? Ya, jadi ketika ada anak yang tidur di kelas saya kan tentunya saya bangunkan ya Bu, saya tegur, saya tanya, tidurnya jam berapa? Kok di kelas tidur? Jadi bukan hanya siang hari jam pelajaran siang, tapi bahkan masih jam pertama pun sudah ada yang lemes dan tidur. Jadi saya tanya, tidurnya jam berapa? Nah, itu langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian langkah yang sudah saya lakukan, saya konsultasi dengan guru BK, kira-kira ketika menemui anak-anak yang seperti itu, apa langkah yang dilakukan oleh BK. Kemudian yang ketiga, saya juga komunikasi dengan wali kelas, apakah anak ini dari guru lain juga ada laporan bahwa si anak ini juga tidur. Itu sih Bu, langkah-langkah yang sudah saya lakukan sejauh ini. Nah, kira-kira itu dari kejadian anak yang seperti ini itu skalanya kalau dibuat skala ya Bu, itu 1 Ya. sampai 10 itu posisi Bu Nikmah itu di awal itu seperti apa atau di skala berapa? Kalau saya menghadapi permasalahan ini cukup membuat apa ya kerepotan lah sehingga mengganggu banyak pekerjaan saya yang lain. Kalau diskalakan, diangkakan ya sekitar 7 lah Bu. Jadi menghadapi anak ini kan butuh waktu ekstra, butuh tenaga ekstra di luar tugas-tugas pokok saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Gitu Bu Leli. Tadi Bu Nikmah bercerita bahwa sudah mulai melakukan untuk mencari hal-hal apa ya namanya sedikit menanggapi atau mengelola anak-anak tersebut dengan berbagai macam hal tadi yang sudah Ibu Nikmah lakukan. Kemudian selain itu mungkin ada hambatan yang menghalangi apa tidak Bu? Apa hambatan yang untuk Ibu untuk melakukan itu ada enggak? Oh, hambatan untuk menangani anak ini sebenarnya adalah yang paling utama adalah hambatan waktu. Jadi kan saya sebagai seorang guru itu kan pekerjaannya selain mengajar sebagai tugas pokok yang tidak sedikit jumlah jam mengajarnya, kemudian ada tugas tambahan yang lain, kemudian ada membina ekstra dan yang lainnya. Kadang-kadang saya kesulitan mencari waktu untuk menangani masalah anak-anak yang tidur ini. Itu masalah utama yang saya hadapi sih Bu Leli. Iya, karena memang kita itu guru dengan tadi yang Ibu sebutkan itu dengan tugasnya ngajar banyak, kadang saya juga sama. Nah ini dari hal ini eh, dari yang sudah disampaikan juga solusinya yang sudah Ibu lakukan itu untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu kiranya seperti apa? Untuk tadi ketika ketemu masalah, kira-kira yang akan saya lakukan, terutama yang jelas saya kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dan rencana saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kan pengawasan anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tapi kan yang lebih banyak di rumah. Nah, saya berharap bukan hanya sekolah yang peduli terhadap ini masalah anak ini, tapi juga orang tua di rumah supaya sekolah mengawasi, di rumah juga diawasi. Karena ternyata anak-anak yang tidur ini ketika saya tanya di rumahnya malam itu tidurnya tidak
tidak sesuai waktu tidur. Jadi ada yang tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, bahkan ada yang tidurnya jam 3 malam. Nah, itu kan orang tua yang punya punya apa ya, punya hak dan punya waktu serta punya kewajiban untuk mengawasi anak ini, dan harapannya bisa berkolaborasi dengan orang tua juga terutama gitu Bu Leli. Iya, memang tidak lepas ya Bu terhadap perkembangan anak itu dengan koordinasi dengan orang tua juga. Nah, Iya. harapan dari Ibu Nikmah ini kira-kira dengan hal ini itu harapannya ketercapaian keberhasilan itu jika di skala itu 1 sampai 10 nanti mau di titik yang mana? Ya, harapannya saya bisa mengatasi masalah inilah Bu, supaya meskipun tidak bisa selesai 100%, paling enggak masalah ini bisa mengurangi apa ya, tugas pekerjaan saya mendampingi atau membimbing anak. Kalau diangkakan ya saya harapannya di angka 8 sih Bu. Bisa lah di antara anak yang saya hadapi itu 8 lah yang bisa saya selesaikan. Begitu Bu Ya, Leli. semangat ya Bu. Lah ini Ah, iya. waktunya kira-kira target mestinya Bu Nikmah memiliki target untuk pelaksanaan untuk memaksimalkan penanganan anak ini. Nah, kira-kira waktunya mau kapan Bu yang jenengan bisa itu? Ya, kalau bisa sesegera mungkin sih Bu, karena ketika ada anak-anak yang tadi berkasus tidur di kelas itu cukup mengganggu teman-teman yang lain untuk kegiatan pembelajaran. Jadi saya harap secepatnya. Kalau bisa sih minggu depan saya sudah, paling enggak kalau saya tidak bisa ketemu orang tua bisa diwakili oleh wali kelas atau guru BK, sehingga komunikasi dengan orang tua itu bisa terjalin. Begitu Bu Leli. Alhamdulillah ya Bu, semoga bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa Amin. tertangani dengan baik. Bu Nikmah juga bisa menjadi lebih sedikit tenang untuk menghadapi, insya Allah lah bisa untuk menangani anak-anak yang memang butuh perhatian lebih seperti itu. Iya, iya terima kasih Bu Leli. Iya, iya. Iya, kira-kira bagaimana Bu rasanya setelah bercerita ini? Lega lah Bu, saya jadi dapat afirmasi positif, saya merasa dapat dukungan bahwa ternyata langkah yang sudah, sedang, dan akan saya ambil ini sudah ada di jalur yang benar. Terima kasih ya Bu Leli sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. saya, mendengarkan saya. Sama-sama Bu Nikmah, semoga percakapan kita ini bermanfaat untuk Bu Nikmah dan untuk saya ya. Amin. Terima kasih Bu Leli. Iya, Bu Nikmah, sampai ketemu lagi. Semoga Ya. sehat selalu. Ya, bertemu lagi Bu Leli. Kita sudah sampai di tahap pasca observasi ya. Iya, Bu Lis. Tadi saya sudah mengamati dengan baik proses coaching yang Bu Laili lakukan bersama coachingnya yaitu Bu Nikmah, dan sudah banyak bercerita tentang permasalahannya begitu. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Leli, apakah tadi gitu kalau menurut Bu Leli sendiri sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan sesuai dengan indikator yang terkait? Saya rasa saya sudah mencoba melaksanakan dengan coaching dengan baik, dengan alur tinta, Ibu. Mana menguatkan dari beberapa pemikiran-pemikiran dari coaching yang mana nanti akan melaksanakan itu dan memiliki ukuran keberhasilan dari apa yang akan dilaksanakan. Iya, tadi saya ini juga sih melihat gitu bahwa alur titanya sudah tahap demi tahap dilakukan, dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya, sampai kemudian tanggung jawab dan bahkan refleksi begitu ya Bu ya. Ya saya harap dari tadi proses tadi benar-benar nanti membawa manfaat untuk coach dan untuk coach sendiri begitu. Yang kedua Bu, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi gitu yang ingin Ibu Leli kembangkan sebagai seorang coach dengan proses coaching? Tentunya mengembangkan coaching itu sendiri, Bu.
dengan lebih baik lagi dari hari ini, karena tentunya hal ini, coaching ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi dengan teman sejawat maupun dimanapun lah, nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik yang lahir dari kegiatan coaching ini. Ya, begitu Bu. Ya, saya gembira sekali kita bisa melakukan semua proses ini ya dari tahap pra observasi, observasi dan pasca observasi dengan baik dan insya Allah dengan pengamatan saya tadi sebagai seorang supervisor saya melihat semuanya prosesnya berjalan dengan lancar dan uh, membawa kemanfaatan untuk kita semua. Begitu Bu, mungkin proses Iya, coaching terima ini kasih. sudah dilakukan bersama. Terima kasih Bu sudah bersama-sama dengan saya ini belajar bersama sharing ya Bu, bukan saya lebih dari jenengan enggak, tapi kita bersama-sama belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kita Bu. bertemu lagi dalam proses selanjutnya. Mudah-mudahan semakin bagus dan semakin berkembang. Ya, Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai rekamnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nikmat. Ya, akhirnya tiba di modul 2.3 ya, coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah sudah ya dapat separuh perjalanan paling tidak. Nah, sebelum Bu Lis akan melaksanakan coaching, kita akan melalui tahap pra-observasi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan mengenai bagaimana proses coaching nanti akan berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bu Lis menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan tadi, kemudian apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu Lis? Iya Bu. Nah, langsung saja ya pertanyaan pertama. Dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lis selaku coach? Ya, yang ingin saya kembangkan bisa jadi proses coaching berlangsung ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya juga memberikan pertanyaan. Iya, jadi semua kompetensi ingin dikembangkan, ya. Jika harus memilih salah satu, Bu Lis mau fokus kemana? Kompetensi yang ingin dimaksimalkan? Saya ingin memaksimalkan kompetensi memberikan pertanyaan. Hmm. Seringkali kita itu yaitu apa namanya memberikan pertanyaan itu kadang-kadang jadi bias dan kita tidak fokus ya bukan hilang sih cuma kadang-kadang dari respon kita menanggapinya suka jadi bingung sendiri katanya. Jadinya bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi, menggali lebih dalam, mengeksplor potensi dari si coachingnya itu lebih dalam, itu yang ingin saya inginkan itu seperti itu. Ya, ya. Jadi kira-kira indikator ketercapaian dari fokus kompetensi tersebut apa, Bu Lis? Indikator yang dari yang ingin secara spesifik saya kembangkan adalah agar si coaching ini nanti bisa benar-benar bisa menggali potensinya, dia nanti menemukan solusi dari tiap permasalahannya, termasuk juga dengan langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengatasi semua permasalahan yang di-sharing kepada saya. Oh iya. Ya, baik, terima kasih. Ya, itu saja sementara pertanyaan yang saya sampaikan. Monggo untuk selanjutnya Bu Lis, saya persilahkan untuk melaksanakan proses coachingnya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Lis. Iya, bagaimana kabarnya Bu Leli? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kemarin sudah minta ini apa namanya kita sudah kabar-kabaran ya, katanya kayaknya Bu Leli ada yang ingin di sharing ini sama saya. Ya, ada. Ya, Bu.
ada di skala berapa ya Bu? Kalau yang sudah saya lakukan saat ini itu merasa masih di skala 6 ya. Masih segini. Kalau menurut Bu Leli ini skala 6 itu masuk rendah atau sudah tengah-tengah? Ini termasuk rendah ya Bu. Iya, berarti ada yang ingin dicapai dari level 6 itu pengen naik ke berapa ini?
Baik Bu Lis, saya sudah mengamati coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lis dan coachingnya. Menyambung tadi pertanyaan-pertanyaan dalam tahap praobservasi. Tadi dari kompetensi yang ingin Bu Lis kembangkan, apakah sudah dilaksanakan selama proses coaching tadi Bu Lis, menurut Bu Lis? Saya masih merasa ini tidak seperti yang saya katakan tadi bahwa saya secara spesifik ingin mengembangkan ingin cepat bisa merespon Ya, oke. Jadi kira-kira kalau Bu Lis merasa masih kurang puas, tidak lanjut apa yang akan Bu Lis lakukan untuk mencapai kepuasan dari hal-hal yang masih Bu Lis rasa kurang tadi? Ya. Ya, jadi terima kasih ya Bu Lis sudah bisa menganalisis apa yang masih menjadi kekurangan Bu Lis, meskipun tadi saya dalam proses pengamatan apa yang Bu Lis lakukan dalam proses coaching itu sudah sesuai alur dan tahapannya, tapi kita sebagai manusia tentu tidak cepat puas ya, jadi masih punya harapan untuk terus belajar. Ya, semoga apa yang Bu Lis harapkan dan kita semua harapkan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sukses untuk kegiatan coaching-coaching selanjutnya Bu Lis. Yeah. Sama-sama. Ya. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Gimana Bu Nikma pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan baik Bu. Ya, Bu Nikma, kali ini saya jadi Super visornya Ibu. Nanti menanyakan beberapa hal apa yang sudah Ibu lakukan seperti apa. Sudah Menggunakan alur dan menggunakan berbobot serta sudah menggunakan prinsip kemitraan atau dan baik. Ya, baik Bu. Nah, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu? Terima kasih Bu Leli dan seluruh Kompetensi dalam proses coaching mulai kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kemudian pertanyaan yang kedua kompetensi apa yang namanya yang secara spesifik yang akan dikembangkan. harus memilih salah satu untuk difokuskan apa yang ingin dikembangkan kompetensi dalam pengajuan pertanyaan supaya saya bisa mengoptimalkan potensi dari coach saya. Kemudian apa yang akan Ibu inginkan? Iya, saya merasa tujuan saya tercapai jika coaching bisa menghasilkan apa yang sudah dimiliki untuk memecahkan kesedihan
dihadapi oleh coach, sehingga sebagai coach ini membantu memfasilitasi atas permasalahan Bu Oke, Bu Nikmah. Terima kasih. Silakan bisa dilanjut jadi coach apa yang sudah direncanakan oleh Bu Nikmah akan melihatkan lanjut ngobrol lagi boleh. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bu Nikmah. Wah. Apa ini tumben-tumbenan? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, Bu Nikmah sendiri gimana? Alhamdulillah. Apa nih dari Pulis? Iya, Bu. Saya itu dari kemarin bro gitu ya. Saya sharing gitu. Apa ya? Ya ada kegelisahan gitu di sekolah saya terutama ketika ini, Bu. Apa gitu melihat bahwa seiring dengan apa namanya bahwa kita ada keberpihakan kepada murid gitu ketika misalnya menjumpai seorang murid peraturan itu ternyata masih menghukum tidak sesuai dengan apa namanya prinsip misalnya menjemput mereka, kemudian menyuruh puisi itu kan sebenarnya kan tidak ada ini ya kaitannya. Nah untuk itu saya tuh masih prihatin harus saya lakukan gitu biar budaya positif dengan kesepakatan kelas, tapi guru-guru dalam arti apa ya, ketertiban, keamanan itu juga bisa ya mempunyai kaitan dengan keberpihakan kepada ya. Jadi Bulis ini masih merasa prihatin di sekolah Bulis ya. Iya, Bu. Kapan ini apa? Saya menemukan apa ya cara barangkali ya bagaimana agar mampu kemudian menerapkan sanksi itu yang lebih namanya anak-anak itu ketika murid-murid itu ketika kesalahan mereka belajar dari kesalahannya itu ya jadi adanya percakapan ini ya. Kemudian menurut Bulis percakapan kita apa? Keberhasilan saya itu nanti bisa menemukan berusaha gitu. Nanti saya berusaha itu bagaimana agar tiga restitusi yang pernah saya pelajari itu benar-benar bisa apa namanya nantinya rencana saya ingin melakukan dia tentang mungkin saya akan bukan mentoring ya, tapi sama dengan rekan guru yang apa namanya dia itu bertugas mana di sini untuk kemudian menerapkan sekitar restitusi ketika terhadap anak. Diharapkan oleh Bulis. Nah dari tujuan-tujuan yang Bulis harapkan tadi miliki untuk mencapai tujuan tadi. Kalau saya rasa kalau kesempatan ya Bulis sendiri sebenarnya terbuka mungkin. Ya saya nanti mencoba pasti bahasa yang lebih enak ya untuk mengarah positif dengan menerapkan itu. Insya Allah mereka mau ketika berkolaborasi gitu karena di berbagai kesempatan dengan lancar kok apa bisa begitu Bu ya. Dari tujuan yang Bulis sampaikan tadi kalau 10 tujuan Bulis sudah berada di level berapa? Level 6 ya ke-7 lah, level 6 hampir ke-7 gitu, tapi masih ya itu karena saya masih gelisah gitu, masih mencapai level berapa ini Bulis? Setidaknya 8 Bu. Setidaknya 8 level 10 itu saya harap nanti penerapsi itu bisa dilakukan. Pasti untuk mulai sedikit-sedikit itu diterapkan begitu Bu. Ya, nah dari 8 kira-kira kekuatan apa yang sudah bulan skala tadi? Dan yang saya miliki tentu kalau secara kita sudah mengetahui dan saya senjata ini saya sebut senjata ya Bu. Maksudnya alat-alat untuk kemudian bisa diseminasi dan mungkin berkolaborasi kemudian mengajak tapi juga memfasilitasi tinggi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap anak karena apa sendiri pasti masih ya. Dari perjalanan yang sudah Bulis lakukan untuk mencapai tadi kira-kira hambatan dan gangguan apa yang sudah Bulis temui ke depannya? Ya.
Kali kemudian ketika dilakukan pengimbasan atau diseminarkan, dan ini saya menemukan ketidakkonsistenan gitu di ketika kemudian melaksanakan sebuah atau kegiatan atau apalagi penerapan segitiga restitusi di akhir perjalanan diseminasi yang mungkin saya akan yang akan saya lakukan itu mungkin tidak 1-2 kali saja ada pelanggaran ya saya akan hadir selalu ya seperti itu dengan mereka akan konsisten untuk melakukannya. Ya, jadi boleh dan akan ditemui, dan kira-kira solusinya apa sudah kira-kira dari untuk tadi mencapai skala 8 ada prioritas tertentu untuk prioritas mungkin tentu saja saya kenalkan diseminasi dulu. Saya nanti akan pada sekolah ya melakukan diseminasi tentang penerapan segitiga restitusi ini, dan juga tinggi ketika kesiswaan. Jadi saya melakukan pendampingan. Ya. Jadi sudah punya prioritas ya dilakukan. Insya Allah setelah bercakap-cakap ini ya, setelah percakapan akan melakukan mungkin di hari Senin, insya Allah hari Rabu. Ya. Jadi gerak cepat aja Bu. Betul ya. Jadi jangan buang-buang yang sudah Bu sampaikan tadi. Ukuran keberhasilannya apa? Ini yang dilakukan anak gitu, untuk anak hakim saya pasti kemudian saya juga akan minta dalam sesi kita seringkali suka bercakap-cakap gitu, saya tahu ya pengen gitu saja sih penerapan pemberian sanksi dengan pangan berjemur. Iya. Harapan gitu. Bagus sekali ya pihak yang bisa membantu. Kalau saya lihat Bu, kan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah ya pasti mendukung niat satu dari guru yang paling ingin saya ajak kolaborasi di sini. Ya, rencana atau apa yang sudah boleh rencanakan dan berjalan harapkan dapat tercapai. Gimana rasanya setelah melakukan perasaan tulis gimana? Sekali Bu, saya lega ya, senang sekali. Saya jadi bersemangat dan dukungan untuk melakukan. Terima kasih ya Bu Nema atas kesempatannya bisa ngobrol ya sering di sini. Ya, ini nanti setelah saya selesai diseminasi di kesempatan. Tunggu kabar baiknya tulis, semoga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Leli. Sudah melakukan kegiatan coach Sudah Bu. Kira bagus tempatnya. Nah di sini kira-kira ibu apa saja yang ibu lakukan saat coaching? Dalam proses coaching saya apa yang disampaikan, saya berusaha hadir secara penuh. Proses coaching sedang coba mengajukan eksplorasi potensi yang dimiliki oleh coaching saya. Kompetensi yang akan ditingkatkan itu apa? Iya.
Leli. Kompetensi akan ditingkatkan. Saya rasa masih kurang dan ingin saya kembangkan lagi dari kompetensi yang itu adalah pengajuan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya beri. Ya. Sudah saya lakukan. Jadi beberapa kompetensi yang puas dengan ini kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Halo, boleh dengar nggak? Ya, Dengar nggak suara saya? saya dengar. Kemudian Ya, halo. tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan dengan kompetensi ibu ditingkatkan lagi? Ya, dengar Bu Nima. Iya benar. Dari tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Iya. Halo. Ibu punya kompetensi. Tidak ini. Dengar tidak ini suara saya? Jadi melalui proses coaching ya. Halo? Ya, jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan, sudah Bu, Yang ingin saya saya lanjutkan. Tindak lanjut dari proses kemampuannya akan belajar dari para ahli. Oh iya, terima kasih. dengar. Bu, tapi telat responnya. Bu lebih dimalukan. Iya, semoga bisa Bilang weh, Mbak dengan nggak nggak pas responnya. Ganti. Baik. yang dari Jadi pasca. ya, Ini di nganu ditembel. ini